beliau yang berstana di Pura Pucak Penulisan ini seringkali menurunkan semacam ajian-ajian yang bisa dipelajari oleh sekian aliran-aliran tenaga dalam yang berkembang di Bali. Nah, sedangkan kemarin salah satu kelompok warga juga sempat tangkil di Pura Pucak Penulisan, jadi sembahyang di Pura Pucak Penulisan. Namun tak percaya dan tidak, itu menunjukkan bahwa sejarah Bali berada di Pura Pucak Penulisan dan diwahyukan di Pura Pucak Penulisan. Namun kami tidak sampaikan itu siapa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Iwayan Jase yang berasal dari Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jabatan tiang sebagai Ketua Perjuru atau Jero Bandese Desa Adat Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jadi sebelum tiang jauh berbicara tentang Pura Pucak Penulisan, sebagai umat, saya sangat berharap kepada sejarawan-sejarawan yang ada di seluruh Nusantara, Bali pada umumnya. Jadi untuk mari kita selalu melestarikan warisan-warisan budaya leluhur yang sangat adiluhung. Dalam hal ini menyangkut tentang sejarah-sejarah pura yang ada di Pulau Bali pada umumnya. Jadi dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya mohon perkenan Ida Betara Siwa Sakti yang bersetana di Pura Pucak Penulisan, Banjar Kuta Dalem, Desa Adat Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Saya mohon perkenan beliau. Jadi karena saya akan menceritakan sejarah Pura Pucak Penulisan yang merupakan salah satu pura kayangan jagat di Pulau Bali yang sangat kita cintai ini. Jadi semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jadi dengan anugerah beliau sehingga saya bisa dilancarkan. Karena apabila kita berbicara tentang sejarah pura pada umumnya, sudah barang tentu kita tidak boleh terlepas dari peradaban sejarah masa lampau. Karena Pura Pucak Penulisan adalah merupakan salah satu peninggalan. Jadi zaman kejayaan Bali kuno pada masa lampau. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sudah jelas Pura Pucak Penulisan yang berada di Desa Adat Sukawana adalah merupakan salah satu pura kayangan jagat yang dulunya adalah merupakan pertapaan. Nah, jadi dapat kami sampaikan sejarah berdirinya Pura Pucak Penulisan itu adalah sebagai berikut. Jadi pada zaman dahulu di Kintamani sekarang, itu di kebun atau di Bukit Cintamani adalah merupakan sebuah tempat yang merupakan sebagai tempat persinggahan orang-orang yang berlalu lalang ketika zaman tersebut. Jadi disebutkan dalam sebuah prasasti yang tentunya nanti kita bisa jadikan referensi sejarah pendirian Pura Pucak Penulisan atau lebih dikenal dengan Pura Tegeh Kauripan atau kadang beberapa kalangan juga menyebutkan Ukir Padlengan, Pura Pucak Penulisan dan Panarajon. Jadi di dalam prasasti Desa Sukawana yang A1 itu yang berangka tahun Saka 804 Masehi atau tahun 882 Masehi, Saka 804 Saka 882 Masehi, itu jelas disampaikan bahwa raja yang tidak disebutkan namanya di dalam prasasti tersebut jadi menginginkan sebuah pendirian tempat suci atau ulan di bukit atau di kebun Cintamani, yaitu Pucak Kauripan saat ini.
Jadi di dalam prasasti tersebut, karena raja melihat tidak adanya tempat suci di kawasan Cintamani, jadi dengan senapati-senapati yang menjadi punggawa atau benteng-benteng kerajaan pada saat itu, seorang raja memerintahkan salah satu senapati Danda yang bernama Kumpi Mardaya, sesuai dengan petikan isi prasasti yang sudah dibaca oleh tim kajian arkeologi beberapa tahun yang silam di Desa Sukawana. Itu dalam isi prasasti tersebut dengan jelas disebutkan bahwa memerintahkan Kumpi Mardaya sebagai senapati pada saat itu bersama dengan biksu Siwa Kang Sita, kemudian biksu Siwa Nirmala, demikian juga dengan biksu Siwa Pradnya. Jadi perintah raja pada saat itu biar ada tempat pemujaan orang-orang yang berlalu lalang di seputaran Bukit Cintamani, diperintahkan satu orang senapati dan 3 biksu tadi untuk membangun sebuah pertapaan sekaligus membangun pesanggerahan sebagai tempat singgah orang-orang Atar pada saat itu. Jadi berdasarkan isi prasasti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah jelas Pura Pucak Penulisan saat ini atau Pura Pucak Kauripan, Gunung Kauripan yang kita ketahui saat ini dikenal dengan nama Pura Pucak Penulisan. Ada yang menyebut Ukir Padelengan. Itu sudah jelas berdirinya atau diperintahkan untuk mendirikan itu pada saat pengeluaran prasasti tersebut dengan angka tahun 804 Masehi, Saka, otomatis 882 Masehi. Jadi ribuan tahun yang lalu Pura Pucak Penulisan atau Pura Gunung Kauripan ini sudah berdiri. Dengan berbagai perkembangan dari zaman ke zaman, kemudian sejak tahun 1970-an, jadi Pura Pucak Penulisan mendapat pengakuan menjadi sebuah cagar budaya nasional yang sekaligus merupakan pura yang berstatus Pura Arca Pratista atau tempat penyimpanan penyucian arca-arca raja-raja Bali kuno yang sempat berkuasa dan berjaya di jagat Bali atau di bumi Bali pada saat era pemerintahan raja-raja Bali kuno yang pusat pemerintahannya itu di Keraton Singamandawa. Dan perlu yang sampaikan bahwa pengeluaran prasasti ini adalah di Penglapuan, jadi di Keraton Singamandawa yang notabene merupakan pusat administrasi kerajaan pada saat itu. Jadi sekilas yang dapat sampaikan bahwa perkembangan pura dari tahun ke tahun, karena kita memang mengacu kepada sumber sejarah, memang baru saat ini yang berani sampaikan karena memang prasasti Sukawana baru kita dapat cermati dan kita baca isi kurang lebih seperti itu. Jadi tentang sejarah di masa-masa lalu yang sempat yang sampaikan ini adalah merupakan kuno kapan. Kenapa saya sampaikan kuno? Jadi terjawab saat ini. Karena memang secara prasasti Sukawana A1, Pura Pucak Penulisan berdiri tahun 882 Masehi, jadi 804 Saka. Pada saat itulah mulai Gunung Cintamani atau Perbukitan Cintamani disebut sebagai pertapaan atau sebagai tempat suci. Yang memuja, mohon perkenan beliau adalah Ida Betara Siwa Sakti yang berstana di Pura Pucak Penulisan. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman sampai saat ini, mungkin dari tahun ke tahun, kemudian dengan kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin di era-era yang sudah semakin maju, baru dikenal sebagai pura yang kemudian sampai saat ini dikenal dengan Pura Pucak Penulisan. Jadi secara gamblang kalau Tiang sampaikan masalah pembangunan Pura Pucak Penulisan itu memang Tiang belum bisa. Maka dari itu Tiang sangat mengharapkan bantuan sumbangsih pemikiran dari para
tokoh-tokoh budayawan, sejarawan, dan lain sebagainya. Jadi marilah kita kaji lebih jauh, lebih dalam tentang Pura Pucak Penulisan kalau memang ada sumber-sumber yang menyatakan bahwa kapan Pura Penulisan itu berdiri. Karena yang saya sampaikan adalah sesuai dengan isi prasasti daripada desa kami yang notabene merupakan prasasti yang sudah dibaca di seluruh Pulau Bali. Ini adalah prasasti yang tertua dengan angka tahun 804 Saka atau 882 Masehi. Sesuai dengan kajian dari tim arkeologi, itu adalah merupakan prasasti tertua yang ditemukan di Bali. Nah, mungkin itu yang sekilas bisa yang sampaikan terkait masalah sejarah berdirinya Pura Pucak Penulisan atau Pura Panarajon. Ada yang menyebut Ukir Padlengan dan Pura Tegeh Kauripan, yang berarti pusat kehidupan yang sangat tinggi secara arti harfiahnya. Terima kasih. Kalau masalah keunikan-keunikan yang terdapat di Pura Pucak Kauripan atau Pucak Penulisan, itu dari sekian bangunan-bangunan tempat suci di pura ini, memang yang menjadi dasar unik pertama itu adalah di penataran jeroan Pura Pucak Penulisan itu satu, tidak ada Pelinggih Padmasana. Kenapa tidak ada Pelinggih Padmasana? Karena memang Pura Penulisan adalah merupakan salah satu peninggalan pura kuno di Bali yang notabene belum ada pendirian Padmasana pada saat itu penulisan sudah berdiri. Kemudian yang kedua, di tempat ini atau di Pura Pucak Penulisan, Pura Pucak Kauripan, memang ditinjau dari segi ketinggian kita berada di 1740 meter di atas permukaan laut. Di sini ada sebuah palinggih utama, yaitu Gedong Pusertasik, yang secara kasat mata memang kita tidak bisa lihat karena pelinggih itu berada di dalam. Di dalam Gedong Pusertasik itu disimpan arca Raja Bali terakhir, yaitu yang bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Jadi beliau adalah diwujudkan dalam bentuk arca yang tersimpan di Pura Pucak Penulisan, yang mana di samping arca beliau itu karena di dalam pelinggih yang hanya boleh dilakukan penyucian dan bakti pekelem oleh Juru Peduluan, Juru Kubayan Putus desa kami yang berada di Desa Sukawana. Yang merupakan unik adalah ada sebuah sumur. Jadi sumur yang lubangnya sebesar kurang lebih berdiameter 40 sampai 50 cm. Itu dipakai tempat untuk melakukan persembahan upacara pekelem ketika upacara Nyatur Buana di Pura Pucak Penulisan. Jadi upacara Nyatur Buana itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Itu ketika tahun Masehi ekor tahunnya itu berjumlah angka 2, memakai angka 2. Nah, jadi tahun 2022 yang akan datang itu sudah pasti kita akan menggelar upacara pekelem di Gedong Pusertasik. Uniknya, Gedong Pusertasik itu ketika melakukan upacara pekelem, yaitu menggunakan sarana seekor itik berwarna putih jambul dan ayam berwarna putih jambul. Setelah dilakukan upacara, beberapa hari kemudian kadang-kadang sarana upacara tersebut bisa muncul menurut cerita-cerita leluhur kami yang terdahulu, kadang-kadang bisa muncul di daerah Singaraja, yaitu di daerah Air Sanih. Kemudian kadang-kadang suatu ketika dulu ada cerita bahwa itik atau ayam tersebut bisa muncul di daerah Gianyar. Dan terkadang suatu ketika beberapa tahun yang lalu pernah diceritakan oleh tetua kami, itik tersebut bisa muncul di seputaran Desa Kum. Itu masih dekat, hanya sekitar berjarak 4 km dari titik nol Pura Pucak Penulisan atau di Pucak Penulisan. Itu artinya yang menjadi keunikan sudah barang tentu kenapa di tempat ketinggian seperti ini ada goa seperti yang Tiang sampaikan tadi. Bahkan tahun 1900
itu Tirta di ketinggian 1740 meter di atas permukaan laut itu medal Tirta di seputaran Pelinggih Pusertasi. Jadi itu menjadi pertanda ketika itu memang medal Tirta, itu menandakan bahwa jagat raya khususnya di seputaran Kintamani itu akan mencapai puncak kejayaan ekonomi atau kemakmuran. Terbukti tahun 1997 itu perekonomian di Kecamatan Kintamani luar biasa, melonjak. Kita bisa buktikan itu. Jadi tahun 1997 medal Tirta di Pelinggih Pusertasi itu Kecamatan Kintamani jaya di bidang ekonomi, apapun itu subur. Jadi pertanian subur, peternakan seluruhnya itu berhasil dengan baik. Itu sebagai kepercayaan masyarakat kami di sini. Nah, di samping itu keunikan yang lain, upacara di Pura Pucak Penulisan tidak boleh menggunakan daging babi. Jadi upacara dengan daging babi itu tidak diperkenankan di Pura Pucak Penulisan. Setiap tahunnya yang menjadi upacara pokok di Pura Penataran Pura Pucak Penulisan adalah seekor kijang, yang nanti setelah dapat seekor kijang itu akan diolah menjadi wangun urip, artinya tulang belulangnya itu dibiarkan begitu saja, dibentuk menjadi salah satu bentuk upacara. Nah, kemudian itu dipertanakan bahwa kita akan membangun sebuah kehidupan, kehidupan yang luar biasa yang bisa kita pakai panutan dari segala bidang sisi, baik itu kehidupan di bidang perekonomian, di bidang upacara, di bidang apapun itu arti simbolik daripada wangun urip sesuai dengan yang kita laksanakan di Pura Pucak Penulisan. Karena Pucak Penulisan adalah pucak kauripan, artinya simbol kehidupan yang sangat tinggi. Itu makna yang terkias dari pucak kauripan. Sebagai salah satu pura kayangan jagat yang ada di Pulau Bali, di Pura Pucak Penulisan, jadi kalau secara khusus yang saya bisa sampaikan itu semenjak tahun 2010 yang lalu. Jadi di Pura Pucak Penulisan sesuai dengan sumber salah satu lontar yang ada di seputaran Desa Sukoana yang sudah terbaca, itu semestinya memang di Pura Pucak Penulisan menggunakan upacara yang dulu terakhir dilaksanakan oleh setelah Raja Bali terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, itu sebagai bentuk serada. Itu dilakukan upacara yang 10 kali tingkatan. Jadi tingkatan pertama itu disebut upacara pengurip jagat Bali Kabeh, mempergunakan kerbau 12 ekor, kemudian tahun depannya menggunakan kerbau 9 ekor, sehingga kalau nutup itu semua upacara itu menggunakan kerbau 66 ekor di Pura Pucak Penulisan. Itu adalah untuk menghidupkan kembali dari bumi Bali. Kemudian ada sumber tirtanya, ada penguripan senjata di Bali, ada penguripan pala bungkah, pala gantung, pala sari, ada penguripan japa mantra, termasuk penguripan yang lain. Caru jagat Bali juga digelar di Pura Pucak Penulisan. Jadi berbicara tentang permohonan yang dapat disampaikan kepada beliau yang berstana di Pura Pucak Penulisan, itu salah satunya adalah memohon kesuburan, mohon keberhasilan dalam segala kegiatan, artinya segala pekerjaan. Kemudian yang paling penting adalah memohon kedamaian dan taksu Bali yang sesungguhnya di Pura Pucak Penulisan. Jadi karena Pura Pucak Penulisan adalah merupakan salah satu pura Banua di Kecamatan Kintamani,
itu penyungsungnya sebanyak 31 desa adat di Kecamatan Kintamani yang menyebar menjadi sekian desa adat di seluruh Kecamatan Kintamani. Jadi sudah barang tentu Pura Pucak Penulisan adalah merupakan salah satu pura kayangan jagat yang senantiasa beliau berstana di Pura Pucak Penulisan adalah Ide Bathara Siwa Sakti. Jadi setiap upacara yang dilaksanakan, setiap ritual keagamaan yang dilaksanakan di Pura Pucak Penulisan tujuannya adalah untuk memohon kesejahteraan, kesuburan bumi Bali. Kalau hal-hal magis terkait masalah ketika ada pemeda masyarakat di Sukuana, memang secara kasat mata tidak pernah ada hal-hal yang berbau mistis. Namun dari beberapa sumber yang kami dapatkan bahwa Pura Pucak Penulisan ini merupakan beliau yang berstana di Pura Pucak Penulisan ini seringkali menurunkan semacam ajian-ajian yang bisa dipelajari oleh sekian aliran-aliran tenaga dalam yang berkembang di Bali. Memang secara kasat mata kami tidak bisa, karena memang kami kurang menekuni secara spiritual, mungkin kami tidak bisa mengenal itu, tapi berdasarkan cerita dari beberapa orang itu pernah terjadi di Pura Pucak Penulisan. Nah, sedangkan kemarin salah satu kelompok warga juga sempat tangkil di Pura Pucak Penulisan, jadi sembahyang di Pura Pucak Penulisan, namun tak percaya dan tidak, itu menunjukkan bahwa sejarah Bali berada di Pura Pucak Penulisan dan diwahyukan di Pura Pucak Penulisan, namun kami tidak sampaikan itu siapa. Jadi pernah saya lihat di media sosial ada terjadi itu, namun saya tidak menanggapi. Jadi hanya beliaulah. Nah, mungkin kalau memang itu benar, suatu saat pasti akan terbuka secara lebar, dan mari kita selalu mohon kepada beliau apapun yang masih tersimpan di Pura Pucak Penulisan, di Pura Pucak Kauripan terkait masalah magis, non-magisnya, semoga beliau berkenan suatu saat menurunkan apa yang kita semua belum ketahui. Terkait masalah arca, karena memang tahun 1970-an Pura Pucak Penulisan ditingkatkan menjadi status cagar budaya nasional. Jadi kita sebagai generasi muda yang notabene baru beberapa tahun mengalami kehidupan, kita memang sumbernya dari mana kita tidak tahu. Namun dari penemuan-penemuan bukti-bukti arkeologi yang terdapat di wilayah Kintamani, di Kum, Manekliu, termasuk Kubu Salia tahun 2006 ada lagi ditemukan peninggalan berupa lingga yang dengan kedalaman beberapa meter di bawah tanah ketika itu ada pemugaran, dan ini diyakini bahwa memang di seputaran Pura Pucak Penulisan memang banyak peninggalan-peninggalan yang masih berada di bawah permukaan tanah barangkali. Dan mengenai yang ada di Pura Pucak Penulisan kami juga tidak bisa jelaskan di sini, entah sumbernya dari mana saja. Itu terdiri dari banyak arca-arca yang salah satunya juga merupakan dari bawah. Kita tahu bahwa itu merupakan peninggalan-peninggalan zaman megalitik, karena memang ada beberapa pelinggih atau tempat suci yang hanya di tempat itu terdapat sebuah batu-batu besar dari bawah sampai di jerawan. Jadi terkait masalah dari mana saja sumbernya, kita semua tahu bahwa arca ini memang sudah kita dapati berada di Pura Pucak Penulisan, seperti itu.